Halo, balik lagi di channelnya Beta 89. Jadi kali ini tuh saya mau mudik tapi dadakan ya. Jadi setelah tadi sholat Idul Fitri, oh ya, mohon maaf lahir dan batin dulu buat semua subscriber Beta 89. Kalau yang belum subscribe ya tolong di subscribe dulu, di like dan juga di share. Jadi mohon maaf lahir batin ya. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga kita semua kembali suci dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini tuh saya mau mudik tapi dadakan naik si badak ini. Ini juga nggak ada persiapan buat ganti oli tapi semuanya sudah dipastikan oke, buat kampas rem oke, ban masih oke. Oli kita udah stok. Nah, ini bisa lihat olinya. Ini oli sudah stok ya. Pakai CTX Prime 2 ya, bawa 2 liter karena kan kalau sama filter itu di 1,6 1,7. Terus oli gardan juga pakai CTX gear ya. Nih kita udah siapin semua, nanti barang-barang masuk segini. Nah, ini persiapan dadakan, jadi sedikit tips aja. Nanti kan memang sekalian mau ngevlog, jadi GoPro udah siap, helm udah siap. Balak lava jangan lupa juga bawa cadangannya, nih udah bawa nih sarung tangan kalau bisa pakai yang kulit yang full kayak gini, terus juga kaos kaki bawa cadangannya juga. Dan ini peralatan kayak gini memang baiknya pakai box ya, itu ada boxnya, tapi kan kalau pakai box itu kadang kita goyang gitu ya kalau sendiri ya. Jadi saya memilih buat tidak pakai box, tapi nanti kayak laptop dan lain-lain ini masuk ke dalam bagasi X-Max kayak gitu. Terus kayak peralatan lainnya apa ya, jaket sudah pasti, kalau bisa pakai double, pakai rompi jadi nggak kena masuk angin kayak gitu ya teman-teman. Gitu aja dulu, nanti saya lanjut ketika sudah jalan baru kita cek kondisi mudik di H Lebaran ya, bukan H- atau H plus tapi H Lebaran, di hari pertama Lebaran. Jadi disimak terus videonya. Halo, balik lagi. Nah, sekarang ini kita jalan ya, baca doa dulu sebelum jalan. Nih, jalan dari Bekasi, tadi kilometer dan lain-lain sudah dinolkan. Udah nol semua nih. Ini jam 11.04 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita baru keluar dari klaster jam 11:05. Jadi begini, ini hari pertama Lebaran. Jadi orang-orang kan biasanya jalan itu H+1, H-5, H-2, H-3 ya. Nah, ini sedangkan saya ini baru jalan setelah sholat Idul Fitri. Tadi sudah sholat, sasut-sasut langsung persiapan motor dan langsung jalan. Ini juga perlengkapan yang dibawa ya itu nggak terlalu banyak, jadi cuma bawa kaos 3, terus udah gitu celana bawa 2, terus ya sudah, karena memang nanti di kampung itu cuma 1 hari aja, jadi 1 hari. Setelah itu nyekar ketemu sama saudara semua di Cilacap, terus langsung kita balik lagi ke Jakarta kayak gitu. Nah, ini masih ada di Bekasi, udah sepi banget ya di sini tuh, udah nggak ada yang kayaknya udah pada mudik gitu loh, karena kebanyakan pun pendatang ya di Mutiara Gading City ini ya, jadi sepi banget tuh. Ya beginilah, tadi sih di depan sini agak macet gitu karena orang-orang yang di sekitar sini mungkin baru pada mau jalan silaturahim. Nah, ini kan sekarang udah nggak macet nih, alhamdulillah nih. Jadi kita putuskan untuk lewat depan aja kalau memang udah nggak macet kayak gitu ya. Ini panas banget beneran deh. Ini kilometer tadi sudah di reset, dinolkan tripnya. Kita lihat nanti jarak tempuh sampai ke Cilacap dari Bekasi berapa. Ini Bekasinya Bekasi yang di dekat itu Jakarta Timur, jadi nggak Bekasi banget sih sebetulnya ya, nah, Bekasi paling pojok lah. Nah, ini udah mulai macet nih. Ini orang-orang sekitar sini ya lagi mau ini jalan silaturahim biasanya kayak gini ya.
Nih kita tetap safety ya di jalan, nggak perlu kenceng-kenceng, nggak perlu ngebut-ngebut gitu. Oke, nanti kalau udah sampai di Jalan Raya Bekasi, saya lanjut lagi. Nih, biar kita macet-macetan dulu nih di Jalan Mutiara Gading City. Kita udah sampai di Harapan Indah dan ini lagi menuju ke Jalan Raya Bekasi ya. Ternyata begini padat nih kondisinya. Tadi juga ada beberapa sih dari teman-teman yang baru mau jalan mudik juga ya, tapi lebih banyak didominasi sama mereka yang mau silaturahim ke rumah sanak saudara atau ke rumah teman kayak gitu. Nah ini ternyata juga saya juga nggak habis pikir juga macet juga ya. Saya pikir udah nggak macet gitu di hari Lebaran ya, atau sayanya yang agak kesiangan. Karena tahun kemarin itu juga kan kita sholat dulu, setelah sholat baru kita jalan ya. Nah itu nggak macet begini, dan memang tahun kemarin kan bawa mobil ya, jadi nggak macet begini. Nah ini tahun ini saya naik motor, waduh macetnya luar biasa nih, dan banyak orang yang tidak patuh aturan ya. Jadi mungkin karena dipikirnya ini hari Lebaran, jadi banyak dari teman-teman yang lain juga tuh ya nggak pakai helm kayak gitu. Jadi walaupun hanya ke rumah sanak saudara, kalau bisa saran saya tetap menggunakan helm agar lebih safety, agar lebih aman gitu di jalan. Ini sih Pak, ini sudah di Jalan Raya Bekasi. Agak lenggang sih ya, ya lumayan lah daripada hari-hari biasa ya. Ini kondisi. Mungkin kita nanti akan cruising santai di berapa ya? 80 ya, 80, 90, 80, 90. Kita jalan santai aja dan sesampainya aja, nggak terlalu diudak sama waktu kayak gitu. Oh ya, buat info juga, tadi adik saya udah jalan duluan naik NMAX sama suaminya ke balik mudik ke Tegal. Nah, nggak tahu nih, kalau tadi kan adik saya itu jalan sekitar jam 8:30 ya. Itu jalan dari Pulau Gebang Cakung. Nah, nggak tahu ini sekarang udah jam 11:30, nanti ketemu apa enggak. Gitu. Tadi sih saya bilang, dia bilang ya, katanya jalannya ya sekitar 60-40-an aja, tapi ya nggak tahu. Nanti kalau misalkan memang diperkenankan buat ketemu ya nanti kita traktir pop mie aja. Nah ini macet biasanya di depan sini nih, ada makam nih, jadi teman-teman pada ke makam yang sudah selesai silaturahim ke sanak saudara mungkin ya, bisa lanjut ke makam nih. Nah ini ke makam nih, jadi ramai banget di sebelah kiri ya tuh. Wah wanginya wangi melati, wangi kembang, padat banget ya tuh. Hari ini kalau ke makam nih benar-benar padat banget kondisinya kayak gini. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau sudah ketemu di mana, Cibitung, Cikarang, Cikampek, kita lihat aja nanti. Kita udah sampai di itu ya, legendaris nih, Kalimalang nih. Ini kan ada yang bilang Pantura itu belok ke kiri. Wah ini kenapa mobil? Itu kenapa mobil? Kok berhenti? Kasian kalau melihat orang lagi mudik gitu ya, terus tiba-tiba ada yang trouble gitu. Nggak tega gitu loh. Ingat dulu kita juga pernah mudik dalam keadaan trouble atau bagaimana kan mana ada yang mau orang trouble kan lagi mudik, kan nggak ada. Nah ini kan udah lampu hijau ya, kita coba parkir di pinggir dulu ya, nanti kita bantu omnya biar entah dia mau jalan kemana, entah, coba yang penting kita pinggir dulu, taruh dulu motor tempat aman, kita bantu pinggirin. Waktu lagi dibantu. Ayo Pak.
Kenapa? Panas. Waduh, bawa air. Iya, ada air radiatornya mau ditambahin dulu. Biar minggir dikit. Makasih ya, Mas. Biasa ke bengkel mana Chevrolet? Ini biasanya di Kalimalang. Tempatnya Dieng Motor. Yang sebelah kiri jalan tuh, Mas. Iya, Dieng Motor itu. Motor itu ya? Iya. Iya, biasanya itu. Saya dari Captiva ID. Oh. Iya, Makasih, Mas. iya. Udah aman tapi. Aman sih, nggak apa-apa. Oh. Mau mudik kemana, Pak? Mau ke Narogong sini. Oh, deket. Saya juga mau jalan, baru mau jalan mudik ini. Jalan. Iya. Ya wis, hati-hati. Makasih ya, Pak. Ya, yuk. Dah. Aman, cuma overhead. Mudiknya cuma ke Narogong. Semoga aman-aman aja ya. Kita jalan lagi. Tadi kalau misalkan memang nggak ada bengkel langganan, mau coba saya kontak ke Pak Nur. Tapi aman udah. Ini kita sekarang lagi ada di lingkar Karawang ya. Jadi ini tuh jalan pintas. Jadi kalau misalkan di Karawang itu kan kalau yang ngambil yang lurus itu arahnya kayak ke kotanya gitu ya, ke ada lampu merah, nanti banyak ada pasar kayak gitu. Nah ini lingkar luarnya gitu, jadi ada belok kiri, jadi kayak kita tuh kayak bikin U gitu. Nah biasanya di sini nih banyak nih pemudik-pemudik yang pada istirahat nih teman-teman nih, itu bisa lihat ya tuh, mereka udah pada kecapean ya sampai sini. Dan ini juga bukan semuanya full pemudik, tapi lebih ke orang-orang yang lagi bersilaturahim di hari pertama Lebaran kayak gitu teman-teman. Ini banyak banget nih dari tadi nih. Jadi ini sekarang udah jam 12.30 nih. Ini baru sampai sini, berarti kan tadi macet banget ya di jalan ya. Harusnya sih sampai sini perkiraan jam 12 gitu, tapi karena tadi macet parah, macetnya banyak orang-orang yang pada keluar bersilaturahim, jadi ya ini baru sampai segini. Dan kita juga jalannya slow aja kok, nyantai kayak gitu ya. Tadi 80, 90 kayak gitu aja. Ini juga beberapa nih lagi pada mudik nih. Kalau yang lain ya kelihatan banget gitu kostumnya, kostum mudik. Nah, kalau saya kan nggak kelihatan kostum mudik, lihatin aja pakai jaket biasa, pakai sarung tangan. Terus udah gitu di motor nggak ada tas, nggak ada apa, nanti deh saya videoin. Ya begitulah perjalanan mudik kali ini. Jadi ternyata di hari Lebaran juga masih banyak ya dari teman-teman semuanya yang pada baru jalan mudik jadi. Nah ini kayak gini-gini nih biasanya nih orang-orang lokal yang lagi pada mau jalan silaturahim ke rumah kakeknya, ke rumah neneknya yang memang daerah-daerah sini juga gitu ya. Ini kan platnya plat T itu, Karawang. Kalau yang mudik-mudik ya adalah, tapi 1-2 aja. Jadi kondisinya begini teman-teman, nggak terlalu rame, juga nggak terlalu sepi juga ya. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah sampai di Cikampek. Sekarang ada di mana nih? Simpang Jomin. Nah ini buat teman-teman yang lain, ini simpang paling fenomenal ya, Simpang Jomin ini ya. Ini ada yang pakai X-Max baru nih guys, ganteng juga ya lama-lama ya dilihat dari belakangnya. Tembok, mantep ya. Awalnya sih ngeliat nggak begitu tertarik ya, tapi kalau lama-lama tuh dilihat tuh kayak enak gitu loh, cakep loh. Waduh, bagaimana ini? Nah, ini biasa saya tuh checkpoint pertama atau rest area pertama itu nanti di depan ada pom bensin nih di sebelah kiri. Saya sih biasanya berhenti di situ. Kali ini karena pakai Shell ya, jadi kayaknya nggak isi bensin dulu sampai nanti ketemu Cirebon mungkin ya. Di Cirebon nanti kayaknya ada Shell, nanti baru kita isi pakai Shell ya. Karena kemarin jalannya tuh pakai V-Power gitu. Nah, ini nanti di depan kita cuma rest area aja. Terus ini juga udah jam 1 kan, belum sholat zuhur. Kalian sholat zuhur, tapi kalau buat
di Jamak kayaknya belum deh, karena baru 86,9 ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang lain ya monggo, tapi kalau saya kayaknya nggak saya Jamak, jadi cuma sholat zuhur aja. Nanti kalau ketemu asar ya berhenti lagi, kita rest area lagi, kita sholat lagi. Nah ini nih biasanya dari sini nih, pom bensinnya ada sebelah kiri. Coba nanti kita lihat di depan, itu dia pom bensinnya tuh. Ini dia pom bensinnya. Ini checkpoint pertama nih, langganan ya di sini ya. Tuh kan rame kan, bener. Tuh ini checkpoint pertama nih biasanya di sini nih. Nah ini nanti juga saya mau coba telepon adik saya ya. Nah ini kita berhentinya di itu aja, di apa, musola. Jadi kita sekalian sholat ya. Siapa tahu ketemu di sini lagi ada di sini ya kan. Coba berhenti di mana nih, ada orang lagi nih mau berhenti situ nih. Maunya sih cari tempat yang adem gitu, jadi enak buat istirahat, sekalian duduk-duduk ya kan. Tunggu orang ini dulu deh. Oh. Oke, kita parkir di sini. Kita sholat. Nah ini coba kita telepon ya, si Gio udah sampai di mana ya. Nih coba kita telepon, udah sampai di mana, diangkat nggak nih? Harusnya sih diangkat karena dia tadi pakai tas. Waalaikumsalam. Gio udah sampai mana? Cirebon. Udah sampai Cirebon. Oh, cepet banget. Udah masuk di mananya, Cirebon kota belum? Di McD Cirebon. Oh, ya udah, masa baru sampai Simpang Jomin? Ya iyalah, sama Ken bareng-bareng. Hah? Ya sama semuanya lah. Berempat. Naik motor. Ih, dibilangin gak percaya. Ya udah, gue mau sholat dulu. Ya, yuk, hati-hati. Waalaikumsalam. Ternyata dia udah sampai Cirebon, guys. Ya udah, kita sholat dulu, nanti kita lanjut lagi. Kita udah sholat tadi juga udah ngobrol sama bapak. Yuk, sekarang kita jalan lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu sekalian sholat, sekalian makan siang dulu. Nih sekarang udah jam 11.46 ya. Kita baru sampai di Simpang Jomin. Tadi adekku udah sampai di daerah Cirebon. Lagi makan siang juga ternyata. Oke, total semuanya itu sudah di 87,9 kilo. Ya, diperkirakan itu total sampai di Cilacap itu sekitar 400 kilo. Jadi masih ada kurang sekitar 300 kilo. Nah, ini kita cek dulu nih handphone. Ada yang ketinggalan nggak? Oke, handphone aman semua, dompet aman. Kamera udah nyala. Bismillah, ini hujannya udah berhenti ya. Kita jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya ya, ini situasi mudik di hari H Lebaran. Kalau dibilang sepi ya nggak juga ya, tapi kalau dibilang rame ya nggak terlalu rame juga ya, sedang-sedang aja lah. Untuk review jalanan bagus. Kalau lobang yang benar-benar lobang sih nggak ada lobang ya, karena semuanya udah ditambel. Cuma ya tetap harus berhati-hati karena tambelannya itu ada jadi kayak bumpy
tadi ya, cuacanya ekstrim. Tadi tuh 37 derajat. Mungkin teman-teman bisa lihat waktu saya nyalain video ya. Tiba-tiba hujan. Nah, coba kalau misalkan memang kondisinya kurang fit itu kan bahaya ya. Gampang lah kena flu atau apa gitu kan, atau ya jadi panas dingin atau nah, alhamdulillah kita jaga kesehatan terus nih. Maksudnya ya mungkin nanti kalau udah sampai di tujuan minum vitamin lah gitu, jadi biar nggak gampang ngedrop badannya. Sekarang udah di 32 derajat tuh nih, udah aman sih. Temperatur segitu buat suhu luar ya, adem-adem kayak gini. Ini tuh paling enak nih, adem-adem, hujan enggak, panas enggak, terus sejuk-sejuk dingin gitu ya. Ini udah paling enak nih, bener-bener sip banget. Nah ini nih nggak enaknya pakai X-Max yang windshieldnya masih tinggi ya. Jadi kalau hujan kayak gini, kotorannya tuh naik gitu loh dari mobil, dari motor tuh ada di sini, itu yang ganggu pemandangan kita. Nanti kalau di berhentian selanjutnya mungkin saya mau itu dulu kali, lap pakai kanebo, jadi biar nggak ngalangin saya sih, terutama bukan nggak ngalangin kamera gitu. Yang daerah mana ya saya lupa namanya, tapi ini yang dari khas ya, dari zaman saya belum ada, kata papa saya itu udah biasa ada ini ya, ada yang nyapu-nyapu jalanan, nyapu duit sebetulnya mereka ini ya. Sebetulnya kalau dibilang bahaya ya bahaya ya, karena bahaya juga buat si pengguna jalannya gitu loh ya kan tuh. Iya, pengen jadi kagok kayak gitu loh ya kan. Tapi ya namanya juga tradisi ya kan. Jadi dulu tuh ceritanya kalau kata mbah saya itu, kalau nggak ngelempar duit atau rokok gitu ya, itu efeknya nanti ya celaka lah gitu ya. Tapi itu kan kata mbah saya ya dulu ya. Ya kalau saya sih lebih percaya ke minta pertolongan aja deh sama Allah, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita memang harus mengimani kalau bahwa mereka itu makhluk halus itu ada, tapi kembali lagi kita itu makhluk sempurna yang sudah diciptakan Allah gitu. Jadi kita harus percaya sama Allah bahwa Allah melindungi kita. Amin. Nah, singkat cerita dari jembatan viral yang biasa banyak orang takut. Oke, nanti kita lanjut lagi. Masih di PT 89. Jadi kali ini kita udah sampai di Cirebon nih. Bensin saya tinggal 1 bar. Ini tadi berhenti dulu di Alfamart ya, rest area sekalian asaran dulu. Kebetulan sampai sekarang masih belum ketemu sel nih di aplikasi Sel Asia ya. Ternyata sel tadi tuh ada di kota, cuma kan kita harus belok kanan kan, kita nggak lewat kota kan. Nah itu jadi kelewatan. Halo, nah ini kita lagi ada di daerah Pejagan. Kebetulan tadi memorinya penuh ya, jadi sekalian sholat maghrib, sekalian kita backup dari memori ke laptop dulu, karena memang tadi nggak bawa 2 memori nih. Sambil makan. Alhamdulillah kita sudah istirahatnya. Sekarang kita jalan lagi. Ini ada di daerah mana ya? Pejagan ya, Limbangan apa Pejagan. Ini keluar tol Pejagan. Biasa rest area di sini sih. Nah jadi tadi nggak ketemu sama Shell, akhirnya pakai Pertamax Turbo nih.
Dah, yang penting udah keisi, bensinnya full, total kilometer itu ada di 289. Temperatur suhu luar 29 derajat dan rata-rata konsumsi bahan bakar di 38,1. Sekarang kita jalan lagi nih. Mau jalan ke daerah apa ya namanya? Songgom. Ini nanti di depan ini Brebes, Songgom, terus baru masuk ke Banyumas ya, lalu Wangon, dari Wangon Cilacap. Oke guys, ini penampakannya malam-malam ini jadi rame banget ya. Saya juga heran ya, tumben rame banget kayak gini. Saya pikir di hari lebaran itu orang-orang yang mudik udah pada habis, nggak taunya malah tambah banyak. Ya, ini tadi juga sempat buat nge-backup data dulu karena SD cardnya tuh penuh gitu, cuma bawa satu doang sih SD card, sekalian ganti baterai GoPro-nya gitu ya. Ini juga ada teman-teman ini plater nih, pasti mau ke Cilacap. Ini Om Ereki nggak tahu mau kemana karena platnya plat B juga nih. Ya, kita jalan, jangan lupa baca doa. Nanti kita lanjutin lagi keseruannya kalau udah di samping Songgom, karena di Songgom itu jalanannya asik ya. Kita sikat aja dulu. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tips tutup helm. Tips buat temen-temen yang lagi mudik naik motor itu, yang penting itu jangan ragu ketika lagi nyalip. Karena ketika lagi nyalip ragu, udah deh habis. Nah ini nih, lampu-lampu kayak gini kan pakai lampu dim kan, sikat aja pakai lampu dim lagi itu, biar pedes dia matanya. Aduh. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak sopan ya, jadi bukan utamakan kecepatan kalau lagi mudik, utamakan etika dalam berkendara teman-teman. Jadi jangan sampai kita tuh, ya memang semuanya juga lagi mudik ya, capek gitu ya, tapi tetap etika dalam berkendara tuh harus dijaga. Jangan kita ngambil jalur orang kalau nggak perlu. Terus lampu sih, terutama lampu, jangan pakai lampu yang nyorotnya tuh terang boleh, tapi jangan nyorotnya ke mata, itu sakit kayak gitu. Jadi saya udah bawa nih lampu, kalau misalkan ada memang yang ngedim gitu ya. Ini lampu fog lamp saya warna kuning, dan ini lampu dim warna putih ya, itu nyorotnya ke atas gitu ya. Gitu. Jadi buat lampu yang berlawanan arah gitu, tiba-tiba pakai lampu dim terus, entah sadar atau nggak sadar, nah itu saya biasanya hantem pakai dim kayak gitu teman-teman. Ingat ya, yang penting etika dalam berkendara gitu. Jadi utamakan keselamatan dan etika dalam berkendara. Jangan sampai kita merugikan orang lain dan diri sendiri gitu. Kalau rugi diri sendiri mungkin masih mending ya, tapi kalau sampai merugikan orang lain itu loh yang aduh, kayaknya nggak worth it banget gitu loh. Kan kita mudik itu buat bersenang-senang, maksudnya buat ketemu sama keluarga gitu. Tapi kalau sampai merugikan orang lain juga nggak bagus gitu ya. Tuh. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ini udah di daerah Brebes nih, udah sampai masuk Songgom ya, masuk yang pinggir kali. Ini saya nyalakan lampu fog lamp jadi biar lebih terang aja gitu. Karena kalau nggak nyalain lampu fog lamp nih, lihat nih, gelap banget tuh kan, gelap banget kan. Jadi kayaknya saya perlu nyalain lampu fog lamp biar lebih aware matanya. Maklum mata tua, jadi biar lebih enak juga hantem-hantemnya ya. Tetap safety teman-teman, jangan main asal seruduk aja. Nah ini pinggir kali ini, kalau misalkan pemandangannya di pagi hari ini tuh luar biasa indahnya gitu loh. Ada gunung-gunung, terus ada kali, terus kadang ada sapi lagi mandi gitu ya.
Sakalibel. Nah, ini biasa pom bensin kita berhenti ya, dan memang kali ini saya juga mau berhenti dulu nih. Ada mau buang air kecil dulu, sekalian bersih-bersih. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Ini Sakalibel nih. Sakalibel Mart. Nah, sekarang saya sudah sampai di daerah Wangon. Tadi terminal Wangon ya. Terus ini di depan ini jadi kalau misalkan temen-temen ngambil ke kanan, ini bisa ke arah mana namanya, Cilacap, tapi bagian yang arah-arah selatan ya. Nah, maksudnya jalur selatan bukan Cilacap selatan, jalur selatan. Nah itu belok ke kanan sini atau bisa ke arah Bandung kayak gitu, ini bisa ngambil ke arah kanannya. Nah karena saya mau ke arah Cilacap, jadi kayaknya saya lurus gitu. Nah ini juga udah ada di peta, suruh lurus ya, kalau saya sih udah tahu tanpa harus pakai peta sebetulnya. Tapi ya ini sebetulnya pakai Waze ini cuma buat tahu waktunya saya kira-kira sampai di tujuan tuh berapa menit lagi atau sampai jam berapa kayak gitu ya. Jadi nggak kepake juga sih sebenarnya petanya. Nah itu ya para pemudik yang dari arah selatan tuh ya tuh, para ke arah sana, ke arah kanan, ke arah kiri tuh, ke arah Jogja atau ke arah mana itu mereka dari selatan, mungkin yang dari Bandung atau yang lewat jalur selatan lah. Nah mereka tembusnya di daerah sini. Kita udah mulai masuk yang jalan sepinya ya di Wangon, dan kita sudah mulai masuk ke Kabupaten Cilacap ini. Ya, jalanannya begini. Yang lebih enak ya atau siang gitu yang kelihatan kan jalanannya. Kalau ini kan nggak kelihatan tuh, sepi kayak gini tuh. Kayak lagi San Mori kayak gini. Asik ya, asik ya teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita sudah masuk di Cilacap kota. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ini adalah Cilacap ya, Cilacap bercahaya. Selamat datang. Aduh, ini bener-bener deh, sampai jam 10:07 totalnya udah 406,9 kilo. Ini baru sampai sini. Coba bayangin, hampir 12 jam ya. Sekarang udah 11 jam ya berarti ya. Kan kemarin tadi jalan jam 11 siang, sekarang udah jam 10 malam. Bayangin aja tuh. Jadi sebenarnya kalau dibilang santai sih nggak juga, tapi kalau dibilang nggak santai ya nggak juga gitu, karena ada beberapa kali momen memang coba speeding gitu ya, tapi beberapa kali juga berhenti, dan berhentinya itu agak lama gitu, sekitar sejam kayak gitu. Berhenti yang sejam aja itu udah 3 kali. Berarti harusnya dari, nah nanti kan ini ada time itunya nih, ada kita cek ya time-nya ya, trip time-nya. Nah ini trip time-nya sih bener ya, cuma 7 jam 3 menit nih kalau untuk sekarang ya tuh. Nih ada ini nih. Nah tapi karena saya banyak berhentinya aduh, lampu merah lagi guys. Kan udah sampai di McD cuy. Sekarang ada McD. Ini kita udah sampai di Cilacap. Sebelum sampai di hotel itu saya pernah makan bebek ya, itu adanya di gang gitu, enak banget. Mana ya? Coba kita pelan-pelan ya, daerah sini nih. Ini tempat tongkrongannya anak-anak Cilacap. Nah, jadi mereka tuh nongkrongnya di sini. Apa lagi lebaran tutup ya bebeknya ya? Biasanya ada di gang-gang kayak gini loh gitu loh. Saya coba cari dulu deh. Kalau misalkan ada ya alhamdulillah, masih rezeki saya. Oh ternyata tutup betul, nggak ada. Nah kita sampai guys di Dafam Cilacap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masuk. Malam Pak. Yo. Taruhnya di mana ini motorku?
penuh guys. Terusin aja kali ya. Udah terusin aja deh. Alhamdulillah nih, oke kita cek dulu resultnya ya. Konsumsi rata-rata di 37,1, kita sampai di jam 22:17, tripnya di 413,1 kilo. Oke, jadi habis bahan bakar tadi ngisi Pertamax Turbo itu di 150.000 atau di 10 liter pas, karena di Jawa Tengah tadi 15.000 per liter itu kayak gitu. Oke, kita sampai nih. Oke, segitu dulu perjalanan kali ini. Akhirnya sampai juga di Cilacap. Sekarang saya mau istirahat dulu sambil edit-edit video biar malam ini juga bisa diupload. Buat yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Beto89, di like dan di share juga. Ini adalah buat gambaran teman-teman yang mudik di hari H Lebaran dan perjalanan tadi ya seru banget kalau buat saya sih. Oke, terima kasih, gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi. Pesan saya tetap satu, jangan lupa bersyukur. Bye. Halo malam. Atas nama Liman Rumi. Alhamdulillah udah sampai ya. Ini kamar kita 259, gelap banget mukanya. Nih dapetnya kayak gini, nanti satuin aja deh.